Saya mulai ya, Pak. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Safrizal selaku pembimbing satu saya dan Bapak Faisal Zuli, dosen penguji, dan Ibu Kiki Kusumawati, dosen penguji yang telah hadir. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan proposal skripsi saya. Selanjutnya saya akan mulai. Sama Sunanto di share screen ya. Ya, sudah Oke, Pak. oke ya. Sip. Dalam penelitian ini, saya mengambil judul Sistem Rekomendasi Pemilihan Smartphone menggunakan metode AHP dan Promiti. Adapun latar belakang masalah dari judul tersebut bahwa smartphone merupakan telepon genggam yang memiliki sistem informasi, sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk menelepon, SMS, dan video call saja, tetapi pengguna dapat dengan bebas menambah aplikasi atau mengubah fungsi-fungsi dan juga mengubah sesuai keinginan pengguna. Permasalahan banyak sekali tipe-tipe smartphone sehingga masyarakat dalam menentukan pemilihan smartphone tersebut butuh beberapa kriteria dalam menggunakan smartphone. Kriteria dalam pemilihan smartphone adalah merek, harga, fitur, OS, jaringan, dan garansi. Untuk solusi, yaitu dengan merancang sistem rekomendasi pemilihan smartphone menggunakan metode AHP dan Promiti. Rumusan masalah, bagaimana merancang sistem rekomendasi pemilihan smartphone menggunakan metode AHP dan Promiti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini, metode yang digunakan yaitu AHP dan Promiti. Kemudian terdiri dari kriteria yaitu harga, merek, fitur, OS, jaringan, dan garansi. Dan merek smartphone yaitu Apple, Samsung, Asus, Lenovo, Black Shark, dan Nubia. Tujuan penelitian, merancang sistem yang dapat memberi rekomendasi dengan AHP dan Promiti untuk memilih kriteria smartphone. Manfaat, mendapatkan rekomendasi untuk pemilihan smartphone dengan metode AHP dan Promiti. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya. Yang pertama, Maharputra di tahun 2018 dengan membuat sistem pengambilan keputusan pada smartphone berbasis Web 6 itu dengan metode AHP. Yang kedua, Dia Apriliani, Windy Fauzia, dan Rianto di tahun 2018 membuat metode AHP dan Promiti untuk sistem pendukung keputusan pemilihan supplier obat dengan metode AHP dan Promiti. Yang ketiga, Aditya Putra Wicaksono dan Albert Santoso di tahun 2019 membuat sistem rekomendasi pemilihan smartphone dana terbatas menggunakan metode MSAW. Dan yang terakhir, Helenarti, Hertiana, dan Eva Ramawati di tahun 2020 membuat sistem rekomendasi pemilihan smartphone dengan menggunakan metode TOPSIS. Kerangka berpikir, masalah sistem pemilihan smartphone masih menggunakan manual, sehingga calon pembeli bisa saja melakukan kesalahan perhitungan dalam pemilihan smartphone. Untuk solusi yaitu penggunaan sistem rekomendasi dalam pemilihan smartphone. Pengembangan algoritma untuk spesifikasi dan desain menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang merupakan metode yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Dan source code menggunakan PHP atau Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai pembuatan atau pengembangan sebuah situs web. Dan implementasi metode menggunakan AHP dan Promiti untuk hasil implementasi sistem rekomendasi pemilihan smartphone. Untuk metode penelitiannya dilakukan wawancara dengan karyawan atau sales dan melakukan observasi pada vendor toko smartphone yang terletak di Desa Doksimas. Dan studi literatur membaca tentang sistem rekomendasi, metode algoritma AHP dan Promiti. Untuk analisis bisnis performance, belum ada sistem yang mampu membandingkan spesifikasi smartphone satu dengan yang lain. Untuk informasi mengenai smartphone masih belum akurat, dan kontrol dengan perhitungan manual, calon pembeli smartphone bisa saja melakukan kesalahan perhitungan saat melakukan proses pemilihan. Untuk economics, beberapa calon pembeli masih menggunakan media cetak seperti brosur atau katalog untuk mencari smartphone. Untuk analisa sistem berjalan, pertama kita mulai
datang ke toko, memilih smartphone dengan kriteria harga, merek, fitur, OS, jaringan, dan garansi. Apakah sudah sesuai? Jika tidak, dia akan langsung selesai. Jika iya, dia akan untuk memutuskan membeli smartphone dan selesai. Dan sistem usulan mulai menginput data kriteria, harga, merek, OS, jaringan, dan garansi. Apakah diproses? Jika tidak diproses, dia akan mengulanginya kembali untuk menginput data kriteria. Jika sudah diproses, dia akan untuk masuk ke perhitungan menggunakan AHP dan Promiti. Dan langsung mendapatkan rekomendasi merek smartphone dan selesai. Berikut ini rancangan sistem. Terima kasih untuk presentasi dari saya. Oke, baik. Silakan Ibu penguji 1, Ibu Kiki. Waktu dan tempat, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Safrizal selaku pembimbing dan Ketua Penguji. Oke, Saudara Rahmat Sunanto. Iya Ibu. Ya, Rahmat Sunanto. Iya. Sebenarnya saya bingung kebetulan gini Rahmat. Hari Senin juga saya menguji dengan hasil pertimbangan ya, kan ada awalnya sih judul yang bersangkutan mahasiswa tersebut bukan itu, bukan yang ini, tetapi akhirnya kita diskusi judulnya dia sepertinya sudah ada nih dipakai sama teman kamu di hari Senin dan PI juga. Dan itu pemilihan smartphone juga menggunakan metodenya sama. Iya Bu. Iya, jadi saya karena nggak mungkin dalam artian gini, nggak mungkin kan dalam satu satu tahun akademik ya dengan sama semesternya kajiannya sama gitu, ini kajiannya sama gitu, dia juga smartphone juga jatuhnya. Iya. Baik. Jadi nanti tolong Pak Safrizal, apakah smartphone-nya ini ataukah misal smartphone-nya tata mau yang ini kah atau media lain, misalkan apakah laptop, apakah notebook misalkan, kalau misalkan tetap ingin menggunakan metodenya tetap itu gitu ya. Jadi saran saya sih lebih mengganti objek penelitiannya karena sama-sama teman kamu. Serius sama, karena kebetulan saya yang uji gitu, jadi saya tahu. Kok sama? Memang ya kalau yang bersangkutan hanya AHP, kalau kamu kan pakai Promite gitu. Iya, ada 2 metode. Tapi kan objeknya sama. Iya. Iya nggak? Benar. Nah di metode yang kalau misalkan nanti saran saya sih yaitu mengganti objek penelitiannya gitu loh. Iya, terima kasih Bu sarannya. Ya, apakah laptop atau ke pemilihan rumah gitu kan? Karena kan banyak tuh rumah-rumah kan di perumahan gitu kan, atau apa kan itu banyak. Nah, AHP atau metode yang sudah lama ya masih bisa diputarkan ya, meskipun dalam metode baru. Untuk yang AHP dan Promite ini nanti kamu harus bisa mendudukkan apakah AHP ini hanya digunakan untuk mencari perbandingan saja kah, perbandingan perbandingan produk atau tingkat perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria lainnya kah, atau memang sampai terakhir kemudian membandingkan dengan metode Promite ketika sampai dari awal sampai terakhir gitu, ataukah membandingkan dua metode ini mana yang lebih efektif penggunaannya, atau mengkolaborasikan menggunakan AHP dan Promite itu yang harus disepakati gitu loh. Ada beberapa penelitian memang yang dia menggunakan dua metode itu, AHP dengan entah Promite, entah PM, entah WP, entah apapun gitu kan. Dia jadi untuk AHP itu hanya ingin menentukan perbandingan sesuai kriteria jatuh produk tersebut sesuai dengan kriteria, dibandingkan dia berada di grade apa gitu kan. Nah selanjutnya baru dipakai metode yang satunya lagi. Ada juga yang benar-benar dia sampai selesai, setelah itu baru dia masuk ke Promite, kemudian dengan Promite seperti apa, dengan AHP seperti apa. Nah itu
dia tidak mengkolaborasikan, tapi menyelesaikan itu metode satu dengan metode ini kemudian dibandingkan, ataukah yang seperti itu. Nah itu yang harus disepakati gitu dengan pembimbing, apakah mau dua-dua metode itu dijalankan kemudian dibandingkan, ataukah hanya AHP ini hanya pembukanya aja untuk menentukan bobot saja, misalnya hanya untuk menentukan bobot saja nih, untuk selanjutnya pakai promide misalkan atau apa. Nah itu mesti disepakati gitu ya. Nah selebihnya sih kalau bisa sih jangan hanya sekedar ini ya, maksud saya jangan hanya sekedar begitu, tapi ada data the real. Nah saya sih saran saya adalah mungkin lebih konsisten misalkan perumahan gitu loh ya, karena banyak orang, terus kalau bisa juga adalah nanti sudah berbasis yang bersifat Android, atau bukan hanya sekedar menghitung saja, karena sekarang orang banyak loh, atau berbasis web ya, atau berbasis mobile, terserah lah, karena banyak orang sekarang lebih lagi mencari misalkan ada perumahan ini dengan perumahan ini di wilayah X gitu loh, saya mau yang di mana ya, kalau yang dengan kriteria data validnya ya, kamu dapat data valid ya, data validnya itu bahwasannya perumahan yang A, B, C ini gitu kan, perumahan A, B, C ini dengan kriteria X, Y, Z misalkan dengan kriteria X, Y, Z mana yang lebih direkomendasikan gitu. Nah sebenarnya sekarang banyak tuh lagi nyari perumahan gitu, atau mungkin misalkan rumah susun atau apa ya, saya sih lebih concern seperti itu, jangan yang dulu lah kalau dari temen ya. Iya Bu, ya baik. Mungkin masih sempro, jangan nanti diayakan bentrok lah pas di sidang kan. Mungkin itu sih dari saya Pak Sahrizal yang berkaitan dengan ini, mau nanti dicermati objeknya, kalau saran saya sih diganti objeknya, kalau mau pemasangan itu silakan, dan yang pasti harus valid ya, siapa Rahmat Sunanto ya, harus valid kan. Kalau misalkan nanti ngambil perumahan berarti harus dari developernya dan kriterianya harus spesifik. Jadi itu saya kembalikan ya ke Pak Sahrizal selaku pembimbing. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Faisal. Baik, Iya Pak. Sahrizal mencoba lihat halaman awalnya apa sih judulnya. Saya mencoba tarik. Judulnya apa? Judulnya terima kasih. Sistem rekomendasi pemilihan smartphone menggunakan metode AHP dan Promiti, Pak. Coba digedein. Apa rekomendasi pemilihan smartphone? Iya Pak. Metode AHP. Iya, menggunakan AHP. Kita lihat kredit luarnya dulu. Judul itu kan kalau bilang brandnya, nama produk kamu judulnya ini, namanya produknya ini. Iya Pak. Kalau kita lihat dari nama produk aja, bisa ketahuan isinya. Pemilihan smartphone, rekomendasi. Iya Pak. Nanti digunakan buat siapa ini? Untuk pengguna Pak. Pengguna. Iya. Atau calon pembeli yang ingin memilih smartphone Pak, sesuai dengan kriteria. Jadi operatornya siapa nanti? Yang menggunakan ini siapa? Pengguna Pak, user. User bisa akses ini. Bisa Pak, bisa. Nah, user doang apa ada yang lain? Masyarakat luas Pak, bisa juga Pak. Iya, user itu bisa siapa aja kan? Iya, bisa siapa aja Pak. Usernya siapa? Masyarakat. Iya, masyarakat. Terus udah itu doang. Ada lagi yang lain enggak? Gue masyarakat luas itu aja sih Pak, masyarakat luas yang sedang mencari rekomendasi smartphone bisa menggunakan aplikasi saya Pak. Yang mengikut data. Kamu masyarakat luas. Saya Pak. Kamu masyarakat luas. Bukan.
Jadi siapa masa user doang? User dan saya Pak, Kamu siapa? selaku admin, Luas. selaku admin. Admin. Iya, Jadi kamu udah dijadikan admin gitu, kamu yang mengolah ini. saya yang membuat sistem. Ini dari kalimat judulnya rekomendasi. Iya Pak. Ya, rekomendasi ini berarti secara lisan ya, Iya Pak. atau secara non lisan. Secara non lisan Pak, Non lisan maksudnya gimana? dia menggunakan sistem Pak untuk sebagai informasi pemilihan smartphone Pak. Jadi Kalau secara lisan kan omongan, Oh, ya, secara omongan. non lisan masa menggunakan sistem. kalau secara non lisan Ini saya nanya sekelender nih. biasa kalau non lisan biasanya menggunakan brosur Pak. Hah? Kalau non lisan Enggak kayak yang dari judul kamu aja ini kan, jadi kalau non lisannya macam mana ini bentuknya? promosi, kalau untuk lisannya Bentuknya bukan promosinya, bentuknya apa macamnya nih non lisan ini? sistem rekomendasi Pertanyaan bener nih saya nanya ini. untuk Emang lihat ini kan saya menganalisa kulit luar itu, kalau kulit luarnya nggak tahu gimana isinya. Nah, ini kan ya kayak macam mana ini bentuknya nih kalau non lisan? Saya pakai bahasa yang lain aja, kalau saya to the point ya kamu non lisan. jangan buka yang lain dulu judul. Oh ya, Iya. Nah, yang kalau untuk non lisan itu biasanya sederhana bener ini. menggunakan rekomendasi pemilihan smartphone Saya dengan metode metodenya enggak. Belum ya, saya lihat. biasanya kalau Sama apa? yang non lisan ini biasanya dia calon pembeli atau pengguna masih menggunakan brosur Pak, kayak media cetak untuk Yang memilih kaitannya smartphone. dengan judul skripsi kamu ini non lisan katanya. Non lisan, iya. Apa? Sistem rekomendasi. Bukan itunya. Jadi yang mau akan diberikan kepada si user ini kan secara non lisan nih. Oh iya Pak. Apa nantinya dari Undang. sistem ini akan ditampilkannya. Jadi dia akan mendapatkan rekomendasi Pak menggunakan metode AHP dan Prometheus dalam pemilihan smartphone-nya. Kamu bisa jawab tampilan. Oh iya, tampilan rekomendasi. Iya. Macam mana kawan ini? Non lisan sederhana. Iya. Dari sini kan kelihatan bahwa nggak ngerti nih takutnya. Iya. Kita belum bahas metodenya loh. Iya Pak. Iya. Apakah metode ini cocok? Cocok Pak, karena metode ini biasa digunakan untuk penelitian serupa Pak, terkait dengan penelitian ini. Apa kamu sudah lihat sudah dikaji penelitian sebelumnya sehingga kamu menyatakan ini cocok? Belum kan? Sudah Pak. Belum. Iya, belum. Jangan jujur aja lagi Pak. Iya. Ya, jadi analisa dulu, ya apakah diteliti dulu metode yang kamu gunakan ini di penelitian sebelumnya sudah dikatakan tepat apa belum? Tepatnya dari mana? Iya. Begitu ya, jangan asal comot metode A, metode B, metode C. Jangan asalnya melihat dulu track record dari penggunaan metode. Iya Pak. Penelitian sebelumnya, ya pakai AHP atau pakai Prometheus, ya.
Atau metode yang lain Pak ya? Iya, Saya teliti dulu. ya nanti kamu pelajari juga itu. Ya apakah cocok nggak nih dengan variabel-variabel yang digunakan nantinya? Iya, Pak. Pakai topsis cocok nggak pakai variabel-variabelnya yang ada nanti? Iya Pak. Ada banyak variabelnya di sini. Ternyata lebih cocok pakai topsis Hmm. atau lebih simpel pakai SAW. Dibuat perbandingannya dulu Pak ya. Iya, kamu lihat Lebih mana yang di cocok? sini. Ya, Iya, apapun Pak. metodenya itu kita lihat dari masalah. Masalah yang sangat sederhana pakai metode AHP yang ngejelimet, ya, cocok nggak? Iya Pak. Ya, sesuai nggak? Pakai SAW yang agak lebih simpel, itu ada keuntungannya kan, ada keuntungannya apa? Nah, cocok nggak? Ini ada dua loh, Prometi juga. Iya Pak. Jadi kalau sudah pakai dua ini, AHP dan Prometi ini berarti sudah kombinasi. Ya, kalau sudah kombinasi berarti harus ada perbandingan. Ya, pakai metode AHP seperti apa? Dikatakan pertama cocok nggak pakai metode AHP? Kalau sudah merasa oke, kita bisa pakai PHP. Iya Pak. Dikatakan cocok dari apanya? Kamu analisa di situ nanti. Iya Pak. Bahwa AHP lebih cenderung cocok dalam penelitian ini karena dalam proses AHP ini kita memperkuat ininya. Iya. Lalu kemudian Prometi juga sama. Dikatakan cocok apa? Ya. Dalam menganalisa variabel ini, Prometi dikatakan lebih cocok karena 1, 2, 3. Lalu dibandingkan, sudah AHP dikatakan cocok, AHP lebih cenderung ke sini, Prometi lebih cenderung ke sini. Lalu dikombinasikan dengan kesamaan dari AHP dan Prometi ini sehingga nantinya akan jadi satu kesimpulan, saran. Nah, bahwa pembeli lebih cocoknya pakai handphone jenis ini. Iya Pak. Nah, udah kebayang semua kan dari judul loh. Iya. Proses di dalamnya apa? Saya belum nanya masalah latar belakang. Iya Pak. Latar belakangnya pastinya sederhananya artinya sederhananya mungkin belum ada. Ya. Iya Pak. Baik, lanjut nih dari judul sudah paham ya, ini apa yang akan kamu kerjakan nanti. Iya Pak. Sampai kamu bingung arahnya, bingung stepnya, mau ngapain dulu nih gua nanti setelah sempro. Iya Pak. Oke, selanjutnya kita cek ke latar belakang itu. Ada masalahnya, sudah bagus ini ya, artinya pilah-pilah. Iya Pak. Permasalahannya apa? Kita melihat ke poin aja ya. Banyak sekali itu mas handphone, bla bla bla. Jadi masyarakat bingung. Iya, bingung Pak. Dalam menentukan pemilihan smartphone sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Kalau saya punya budget 3 juta. Ya, berarti Bapak mencari smartphone dengan kriteria harga yang sesuai dengan budget Bapak. Iyalah, nggak mungkin lebih dari ya ini pasti Pak. Saya mau beli handphone 4 juta punya duit 3 juta. Bukan itu jawabannya. Gimana? Punya duit 3 juta nih, saya bingung mau beli apa nih. Yang kelihatan produknya hanya produk Samsung aja. Apa satu produk aja? Banyak Pak dari variabelnya apa aja sih? Ada merek, harga, fitur, OS, jaringan Pak.
merek, harga, harga, fitur, OS jaringan, OS. jaringan dan garansi. Kan saya masyarakat luas nih, nggak ngerti OS apa sih gitu kan. Iya. Ini Android, udah. OS itu kayak Cocok nggak jadikan variabel itu? cocok Pak, karena banyak sekali vendor-vendor smartphone dalam informasi mengenai smartphone itu belum akurat, seperti OS-nya dia tidak terterakan. Jadi gini Di dulu, dalam. lihat dulu Iya, Pak. ya. Dari budget saya sudah sebut tadi 3 juta. Pastilah OS-nya nggak jauh-jauh Android. Iya, Pak. Mungkin pakai iPhone. Iya. iPhone atau Mac OS. Nggak mungkin. Iya, Pak. Ya, berarti kan dijadikan variabel untuk OS ini kan nggak cocok, cuma ada satu varian di sini. Iya. Logikanya kan gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi variabel OS ini diganti. Kalau kita iya. Kalau untuk merek harga sudah apa harus diganti juga Pak? Untuk merek harga, fitur, jaringan atau garansi? Kalau OS-nya diganti dengan tipe jaringan, nah itu bisa masih masuk 5G atau 4G. Iya Pak. Jadi ada 2 bukan 1. Kalau 2 kan bisa. Artinya di sini ada kebingungan di situ dalam apa itu jadi variabel. Iya. Ya. Tadi ya, kan mungkin kalau saya masyarakat luas nih kan, jadi kita fitur ini kalau dari pandangan masyarakat luas seperti saya ini, masyarakat umum, fitur mungkin nggak terlalu ini ya, karena fiturnya hampir sama semua. Ya, fitur itu hampir sama. Yang terpenting di situ kan hanya WA. Jadi buat chattingan kayak menelpon ataupun video call. Ya, WA. Saya rasa fitur juga ini kurang cocok. Diganti Pak. Iya, dijadikan sebagai permasalahan. Karena fiturnya hampir standar. Ya, hampir standar semua produk ya menampilkan fitur yang sama. Begitu. Cari lagi nih ya nanti fitur ini. Jadi 2 yang diganti Pak, fitur dengan OS Pak yang diganti. Iya. Kan masalah ini kan jadi variabel nantinya kan. Iya. Nah, oke ya, artinya masalah ini bisa dijadikan masalah dengan mengganti tadi yang mau dijadikan variabel di situ kan. Iya Pak. Ya masih masuk akal lah ya, artinya di sini untuk latar belakang masalah kita bisa terima sebenarnya. Selain dari mungkin ketersediaan sistem ini di tempat kamu meneliti ini belum ada tempat dan itu ya. Atau mungkin kamu bisa juga masukkan di situ sebagai masalahnya. Ya, masukkan di situ sebagai latar belakang masalahnya. Di tempat itu belum ada aplikasi sistem rekomendasi dari jenis ini, sehingga akan menghambat atau mengurangi daya beli masyarakat. Punya 3 juta misalkan saya, alasannya ya, kamu belum punya sistem, kamu menyajikan pakai lisan atau pakai brosur, bla 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 bla, 3 jenis handphone di halaman saya. Tetap aja kamu bilang akan mendekati harga yang dengan 3 juta, atau ininya lebih bagus yang di harga 2,5 atau 2 juta. Iya Pak. Bisa jadi ya akhirnya apa? Karena penjelasan dari penjual kurang mungkin Pak jelas, ya hanya tetap pintu.
Itu jadi satu alasan juga. Dengan adanya masalah, dengan adanya seperti ini, meyakinkan pembeli untuk melakukan tantangan itu. Oke ya, bisa dimasukkan itu belum ada. Itu alasan kuatnya ya. Kalau Iya, Pak. dibilang Baik, Pak. belum ada nih maksudnya apa? Nanti bisa jadi senjata kamu buat sidang. Ya. Oke lanjut. Berarti kan masalah ini nanti dirumuskan ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat rumusan masalah ini. Khusus masalah, Pak. Oke, balik lagi rekomendasi ya. Hmm. Dengan kata rekomendasi di sini mungkin sudah artinya ter-include di dalam pemilihan ya. Iya, Pak. Balik lagi ke awal, pemilihan itu sudah ada di situ, include rekomendasi dan sebagainya. Jadi ini bisa nanti dihilangkan aja kalimat atau kata rekomendasi. Oke. Iya, Pak. Oke, urusan masalahnya bisa diterima. Lalu kemudian tujuannya mau ngapain? Tujuannya membuat sistem yang dapat memberi rekomendasi, Pak. Masalah tujuan. Ya, tujuannya Ya. sesuai karena kamu akan mengolah ini ya, membuat Iya. balik lagi ke rekomendasinya itu bisa dilihat. Iya, Pak. Karena harus kuat sinkron dengan judul. Yakin ya metodenya ya sudah bisa di ini ya nanti ya. Iya, Pak. Nanti saya lakukan perbandingan dengan metode yang lainnya. Oke deh, kalau memang kamu sudah oke, mungkin bisa lebih banyak bertanya ke Pak Rijal ya, metode-metode ini seperti apa dan bagaimana, sehingga bisa memperkuat nanti pengetahuan kamu dan dipersiapkan untuk nanti sidang. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jangan putus, artinya di sini bimbingan ini berlanjut ya, walaupun setelah sempro ini itu terus. Jadi jangan sampai nanti setelah sempro udah selesai hingga sidang masih terang gitu, Pak. Aku mempersiapkan senjatanya. Iya, Pak. Ijal nih persiapan. Oke Pak Salprija, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Oke, ini mana ya? Saya Pak Faisal berarti dengan ini bilang apa nih? Saya harus merespon Bu Kiki kali ya, Ini ya mungkin Ibu Kiki kalau saya bilang sih ini ya kok, kalau di alasannya karena objeknya itu sama dengan yang itu sih kayaknya terlalu luas ya, alasan itu satu. Yang kedua juga kita lihat penelitian itu kan di sini kan satu adalah yang di smartphone yang di bimbingannya Pak Wawan itu kan mungkin parameternya itu kan kita bisa lihat di situ, jadi nggak sama. Di sini juga kita ngambilnya juga dari studi literatur review yang bisa ditampilkan di sebelumnya gitu. Yang kedua juga kita menggunakan kalau yang di smartphone itu sih ini nggak tahu ya Bu ya, kalau alasan itu satu ini ya karena memang penelitian itu ya ke situ-situ juga gitu, karena objeknya itu. Yang kedua juga dari segi parameter, habis itu dari segi parameter mungkin beda, habis itu dari segi metodologi juga beda ya. Ini ALP dan ada dikombinasi dengan Promiti, dan di situ coba kita mengambilkan merekomendasikan. Itu ada keterbaruannya di situ, dan parameter yang 6 itu memang kita sudah create kriterianya, itu memang sudah dari studi literatur yang sudah disampaikan dan dari observasi dan wawancara ya yang memang dilakukan di lapangan.
Jadi seperti itu. Kalau saya bilang sih satu juga kondisinya juga ini sudah itu Bu. Kalau ya ini pemikiran saya sih, karena ini juga kita sudah siapkan dengan bentuk wawancara, observasi, kriteria ini. Jadi nanti ya nggak masalah sih kalau saya bilang penelitian ya bisa aja dilihat nanti riset gapnya, novelty atau keterbaruannya itu di mana. Gitu. Apakah Rahmat Sunanto Halim ini dengan yang bimbingan di ibu yang itu yang AHP SPK itu apakah menggunakan kriteria yang sama dan objeknya juga kan berbeda. Gitu. Itu ya ini secara itu aja sih. Kalau memang saya seperti itu Bu Kiki. Jadi ya mungkin karena ini juga sudah terlanjur ya, sudah ini mungkin ya ini apa itu. Ya itulah, karena tadi kalau dari segi objek sih alasan diganti objek itu sih saya lihat terlalu luas ininya, dan apalagi ini sudah jalan gitu, dan kita bisa melihat celahnya di parameter, kriteria, metodologi yang dikombinasikan oleh dua metodologi. Karena saya tidak AHP saya AHP sendiri sih kalau dengan satu metodologi itu terlalu simpel ya AHP itu ya. Jadi kalau saya sih kalau satu AHP sih kurang ini ya. Itu Bu Kiki mau direspon Bu, karena kalau ya saya lihat dari Pak Faisal sendiri sih dari penguji dua itu tadi malah tidak ada usul untuk merubah objek ya, malah dari mengusulkan parameter dan fitur-fiturnya disesuaikan. Itu Bu, jadi supaya mahasiswa ini nggak ini nih, kita coba diskusi nih Bu. Nah, mau Bu ya, boleh Bu ya? Iya, apa? Enggak, biar mahasiswanya ada yang bingung nih. Nanti kalau cari objek lagi, saya harus suruh dia survei lagi, suruh wawancara lagi. Ini sedangkan dia ini gitu Bu. Itu aja. Saya sudah ini, gitu aja Bu. Karena kita nanti bisa lihat di kriterianya Bu. Kalau memang nanti mereka kriterianya sama dengan di bimbingan Pak Wan Bu ya, kalau saya lihat ya. Nah kan, kriterianya itu kan pakai AHP aja kan. Nah itu Bu, kasih mahasiswanya nanti kalau kita rubah objek gitu. Nah itu aja. Mau Bu ya? Maksud ini ya, respon saya Bu ya? Ya gini Pak Safrizal, kemarin saya bilang, kalau saya kembalikan lagi ke pembimbing, ya. Kan? Nah, dalam artian begini, karena kan sama-sama smartphone, gitu kan, kebetulan kan memang dia tempatnya itu di Erafon ya, kalau nggak salah di Erafon. Kemarin juga saya bilang itu coba di-grade kan, maksudnya grade gini. Di handphone itu kan ada grade low, middle, and high gitu kan. Kamu di grade mana gitu. Jadi membandingkan dalam satu level yang sama dulu. Kalau kita membandingkan dengan level atau grade handphone yang high and middle, berarti kan akan timpang gitu lah. Makanya kemarin sih kalau memang tetap objeknya mau handphone, ya terus dipastikan, karena antara kriteria si yang punya bimbingan Pak Wawan dengan yang di Pak Safrizal jangan sampai berbenturan gitu loh Mas Teh ya, dari segi kriteria kan tadi Bapak katakan Iya, dan dari segi kriteria jangan sampai berbenturan. Kemudian kalau bisa, kalau memang tetap objeknya ini, tadi saya sarankan berubah objek gitulah ya. Kalau memang kesulitan terkait itu, paling tidak dilihat ada dari grade-nya Pak. Kalau misalnya tadi yang punyanya bimbingan Pak Wan itu di grade level middle, berarti kan si bimbingannya Pak Safrizal ini jangan di grade level middle juga gitu loh. Karena kan untuk atributnya atau konteksnya objek yang akan dikajinya si handphone ini, dia handphone atau merek handphonenya lah ya, atau jenis handphonenya ini kalau bisa adalah di grade level high gitu. Jangan sampai gini nanti sama-sama middle ternyata mereknya sama nih, contoh misalnya kayak satu Oppo, sama-sama Oppo, Samsung dan seterusnya, kemudian seriesnya juga sama, jenisnya sama gitu. Nah itu yang perlu dilihat gitu, plus dengan kriteria, memang utama adalah kriteria gitu ya. Mungkin itu aja sih Pak dari saya. Balik lagi ke Pak Safrizal. Ya enggak, maksudnya nanti kalau saya juga kan tidak mau melanjutkan, misalkan bimbingan masih ngotot smartphone, padahal tadi kalau ketemunya
nanti bukan Bu Kiki mungkin enak, tapi kalau ketemu Bu Kiki saya kan udah bilang, nah gitu Bu. Jadi untuk mahasiswa dia nanti oke Bu, saya terima. Jadi nanti intinya gitu ya, intinya dari itu coba kriterianya nanti di ini deh, coba di jangan tadi memang ya, jadi kriteria objeknya itu kan terlalu luas. Nanti Rahmat Sunanto coba juga lah, ini bimbingan saya kemarin juga parkir ada juga sama ya dengan itu. Nanti coba dilihat ininya saran dari penguji ya, jadi jangan sampai nanti menggunakan, kamu kenal kan yang siapa tuh? Kenal nggak nama mahasiswa? Nanti coba aja koordinasi, jangan sampai kriteria yang digunakan itu sama gitu aja. Karena objeknya kalian ini sama, yang mungkin bedakannya adalah dia hanya HAP saja dan kita menggunakan prompt gitu. Gitu ya. Oke ya Bu ya. Ferdianus Daci deh, saya gunakan Ferdianus Daci. Nanti coba deh. Kenal nanti coba deh dibilang kita ini sama-sama objeknya ini, jangan sampai nanti ya biasanya kalau rekomendasi tentang parameter itu yang saya alami selama ini ya ketemunya Ibu Kiki lagi, Ibu Kiki gitu. Jadi kalau kamu nanti di itu harus beda, nanti kalau Bu Kiki ya ini sama, ini dua-duanya nggak lulusin ya. Jadi udah ada. Terima kasih Bu Kiki ya, supaya mahasiswanya nggak bingung nih Bu ya. Kalau ini ya, jadi nanti udah ya dari peran dari Bu Ngeji, boleh di kriterianya aja yang dibedakan. Tadi juga masukan dari Pak Faisal tadi ya. Karena tadi juga Bapak bilang kan kemarin kita sudah memang Bapak minta kamu algoritma HP-nya harus kuasain dulu, algoritma promptinya kamu kuasain dulu. Kita memang konsen di sana kemarin ya, untuk kedua algoritma itu semua udah kita diskusikan ya. Berarti untuk variabelnya satu ya penelitian ya, kita ngaji penelitian itu harus berdasarkan dari studi literatur yang ada dan dari observasi lapangan. Dan kalau untuk lebih jelasnya nanti tolong dibikin kuesioner ya, supaya itu validitasnya tinggi ya. Jadi benar nggak sih parameter tersebut, karena ini adalah penelitian ya, bukan buat apa ya. Penelitian itu diperkuat dengan studi literatur, wawancara, observasi, dan kuesioner ya. Kuesioner udah dibuat kemarin tuh. Iya, sudah Pak. Udah ya. Sepenuhnya. Ya, nanti coba kuesionernya coba dilihat, nanti tolong dilampirkan bahwa semua data ini kita memang benar-benar data primer hasil dari kuesioner itu supaya diperkuat, bukan asal di karangannya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Bu Kiki, Pak Faisal. Silakan di ini deh, Rahmat Sunanto ditutup ya. Ya. Terima kasih atas saran masukan dari Bapak Safrizal, pembimbing satu saya, dan Bu Kiki Kusumawati, dosen penguji, dan Pak Faisal Zuli, dosen penguji, atas masukannya. Saya tutup presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Faisal, saya off ya Pak ya? Out Pak ya? Saya undur diri ya. Saya undur diri juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum.